Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saruni Umatul Jasia dengan NIM 223365, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Baiklah, video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan SDM yang diampu oleh Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rakamania Soer Jatmadja, SHUM, MM, CT, CH, CHP. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang People of Race yang diimplementasikan oleh Google Corporation, dan terdapat format 5W1H serta pembelajaran yang dapat saya ambil di perusahaan-perusahaan Banten. Yang pertama ada apa itu People of Race di Google. Jadi, People Operation adalah pendekatan modern dan pengelolaan sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM. Nah, yang menempatkan pengalaman dan kesejahteraan karyawan sebagai prioritas utama. Nah, konsep ini bukan hanya tentang administrasi HR, melainkan strategi menyeluruh untuk menciptakan SDM yang produktif, adaptif, dan bahagia. Google ini mengembangkan dan menerapkan People of Race untuk merancang budaya kerja yang positif, inklusif, dan inovatif. Lalu yang kedua ada mengapa Google menerapkan People of Race. Jadi Google menyadari bahwa karyawan yang bahagia, diberdayakan, dan didukung secara optimal akan lebih produktif, kreatif, dan loyal. Nah, People of Race diterapkan untuk yang pertama ada menarik dan mempertahankan talenta terbaik di dunia. Yang kedua ada meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas. Yang ketiga menciptakan keunggulan kompetitif melalui budaya kerja yang mendukung inovasi. Serta yang terakhir yaitu menghindari turnover tinggi dan meningkatkan kualitas SDM jangka panjang. Lalu yang ketiga ada di mana People of Race diterapkan. Jadi, People of Race diterapkan di seluruh unit kerja Google secara global, termasuk di kantor pusat Google di Mountain View, California, hingga ke seluruh cabang internasional di berbagai negara. Nah, semua divisi dan level jabatan turut merasakan dampak dari sistem ini, baik teknikal, kreatif, manajerial, maupun administratif. Lalu yang keempat, kapan sih Google mulai menerapkan People of Race? Jadi Google mulai membentuk konsep ini sejak awal tahun 2000-an. Nah, pendekatan People of Race mulai dikenal luas sejak dipopulerkan oleh Laszlo Bock, mantan SPF of People of Race Google, terutama setelah dirilisnya buku Work Rules pada tahun 2015. Nah, sejak saat itu, konsep ini menjadi sistem utama dalam strategi perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia Google. Yang kelima, siapa yang terlibat dalam People of Race? Jadi, yang terlibat dalam People of Race yaitu tim People of Race yang bertanggung jawab atas pengembangan strategi SDM berbasis data dan empati. Lalu ada karyawan, yaitu berperan aktif dalam proses umpan balik, inovasi, dan pengembangan diri. Lalu manajer dan pimpinan, yaitu untuk membimbing, memotivasi, dan memberikan ruang kreativitas tanpa kontrol yang kaku. Selanjutnya, divisi data analisis HR, yaitu menggunakan analisis dan metrik untuk pengambilan keputusan yang tepat dan objektif. Yang keenam, bagaimana Google menerapkan People of Race untuk menciptakan SDM yang kuat dan budaya kerja positif. Untuk menerapkannya, yaitu yang pertama ada analisis data SDM. Nah, Google menggunakan pendekatan berbasis data dalam merekrut, mengevaluasi, dan mengembangkan karyawan. Nah, setiap kebijakan HR diputuskan melalui analisis yang cermat seperti program project yang memetakan kualitas manajer terbaik. Lalu yang kedua ada budaya inklusif dan inovatif. Nah, Google memberi kebebasan berekspresi dan menghargai keragaman latar belakang. Nah, setiap ide dihargai dan diberi ruang untuk mengembangkan bahkan dalam waktu kerja yang fleksibel. Lalu yang ketiga ada kompensasi dan tunjangan.
Kompetitif memberikan gaji besar, tunjangan menyeluruh, dan fasilitas luar biasa seperti gym, ruang istirahat, makan gratis, hingga cuti ayah atau ibu yang manusiawi. Lalu yang keempat ada pengembangan karyawan melalui pelatihan, monitoring, rotasi pekerjaan, dan kesempatan inovasi personal atau yang disebut dengan 20% time untuk proyek pribadi. Nah, Google membentuk SDM yang terus belajar. Yang kelima ada proses rekrutmen ketat. Nah, seleksi sangat selektif untuk memastikan hanya talenta terbaik dengan nilai dan attitude yang sesuai yang bisa bergabung. Lalu yang keenam, yang terakhir yaitu fleksibilitas kerja. Karyawan bebas menentukan lokasi dan waktu kerja yang sesuai. Hal ini membentuk kepercayaan dan tanggung jawab, bukan kontrol. Lalu pembelajaran yang dapat saya pelajari dari perusahaan-perusahaan di Banten yaitu, jadi perusahaan-perusahaan di Banten bisa mengambil banyak pembelajaran dari pendekatan people of Friends Google. Salah satunya fokus pada kesejahteraan karyawan, tidak harus mahal, namun bisa dimulai dari fleksibilitas waktu kerja dan menciptakan ruang kerja yang nyaman. Lalu gunakan data untuk keputusan HR, bukan asumsi atau kebiasaan lama. Lalu bangun budaya kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan inklusivitas. Investasi pada pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai aset jangka panjang. Rekrutmen yang selektif dan berbasis nilai budaya perusahaan, bukan hanya teknis. Nah, dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, perusahaan lokal bisa menciptakan budaya kerja yang lebih positif, produktif, dan mampu bersaing di era digital. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan karena lagi sama-sama belajar. Saya akhiri dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.